Sebelum memasuki saat pelayanan firman, mari saudara-saudara kita bersatu hati dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang bertakhta dalam hati kami, layakkan kami untuk menyiapkan hati menyambut firman Bapa. Berilah kepada kami bukan hanya telinga, tetapi hati yang mendengar. Hati seorang murid, hati yang belajar, yang rindu mencari kehendak-Mu, yang rindu mengenal siapa diri-Mu, yang rindu untuk hidup, mengasihi dan memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan sukacita-Mu yang tak bisa dirampas oleh dunia ini. Penuhilah hati kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Sanggupkan kami untuk hidup menghayati firman Sang Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil pada hari ini, saudara-saudara, diambil dari Injil Matius pasal 14, ayat 22 hingga 33. Kita masih di dalam rangkaian tema bulan Agustus, kelebihan dan kekurangan. Dan hari ini kita akan membahas tema kurang percaya dan bimbang. Mari saya ajak Anda untuk bangkit berdiri selama pembacaan Injil ini. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya,
sesungguhnya Engkau anak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudari dalam Kristus, orang Cina mengenal filsafat yang namanya Yin Yang atau Im Yang. Artinya, semua dalam kehidupan ini mengandung dua unsur yang berlawanan. Terang, gelap, lelaki, perempuan, besar, kecil, menang, kalah, kuat, lemah, lebih, kurang, dan seterusnya. Dua unsur yang berlawanan itu membentuk keseimbangan hidup. Dan yang menarik adalah batas di antara keduanya itu tidak selalu tegas dan jelas. Bahkan tidak jarang ada penetrasi di antara kedua unsur itu. Misalnya, di dalam unsur lebih pasti ada titik kekurangannya. Di dalam unsur kurang pasti ada titik kelebihannya. Pada seorang pria terkandung aspek feminin. Pada seorang perempuan terkandung aspek maskulin. Yin Yang. Sekarang kita ke cerita ini. Dan membaca ucapan Yesus kepada Petrus di ayat 31. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya merenung. Dan seperti kebanyakan orang, selama ini saya memahaminya sebagai sebuah ucapan negatif, bernada menyalahkan. Kenapa kamu kok lack of faith? Kamu ini kurang percaya, bimbang, makanya kau tenggelam. Kamu ini kurang percaya, bro. Next time, percaya saja, kamu pasti bisa berjalan di atas air. Selama ini, itulah pengertian saya tentang ucapan Yesus kepada Petrus. Tetapi saudara-saudara, benarkah itu artinya? Bukankah sebenarnya Yesus tidak pernah minta Petrus berjalan di atas air danau yang sedang bergelora akibat serbuan angin sakal? Tidak pernah Yesus minta Petrus berjalan di atas air. Petrus yang nantang-nantang sendiri. Kalau kita baca di ayat 28. Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Petrus yang minta begitu. Di Korea, saudara-saudara, pernah terjadi
beberapa orang Kristen yang sesudah mempersiapkan diri berdoa dan memantapkan imannya, mereka pergi ke pantai, naik perahu, lalu di tengah laut mereka turun untuk berjalan di atas air karena mereka beriman pasti tidak akan tenggelam. Faktanya, mereka mati tenggelam. Saya menjadi sadar, Yesus bukan sedang menyalahkan Petrus ketika ia takut dan kemudian tenggelam. Tidak. Namun seiring dengan dia menuntunnya kembali ke perahu, Yesus sedang menuntun Petrus untuk kembali kepada kemanusiaannya. Mengapa kamu bimbang? Mengapa kamu kurang percaya? Jawabannya adalah karena kamu ini manusia. Kamu Petrus, bukan Yesus. Kamu memang tidak perlu berjalan di atas air seperti aku. Kalau kamu tenggelam karena kamu bimbang, karena kamu kurang percaya, karena kamu manusia. Seakan-akan Yesus hendak berkata begini, Petrus, sebagai manusia, kamu memang bisa menjadi kurang percaya, bisa mengalami kebimbangan. Nothing wrong with that. Let me help you. Itu sebenarnya yang ingin Yesus katakan kepada muridnya yang mau berlagak menjadi bukan manusia, berjalan di atas air itu. Dan seperti Petrus, kita pun semua sama. Siapa yang tidak bimbang? Siapa yang tidak pernah takut? Meskipun kita ini disebut orang-orang percaya, the believers, apakah ketidakpercayaan lalu absen dari hidup kita? Meskipun kita ini orang percaya, the believers, apakah kebimbangan lalu lenyap sama sekali dari hidup kita? Jawaban yang jujur adalah tidak. Jadi tidak perlu berlagak jadi malaikat, apalagi jadi Tuhan. Kita ini manusia. Orang Jawa bilang menung sore. Kita ini manusia. Di dalam kekuatan pun kita masih menyimpan kelemahan. Pada saat yang paling berani sekalipun, rasa takut walaupun secuil tetap menghantui. Walaupun baru dipompa imannya menyaksikan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Pada malam yang sama, belum lewat sehari, malam itu juga murid-murid diserbu oleh ketakutan yang besar. Sampai Tuhan pun dikira hantu. Ketika sedang mempercayakan dirinya minta tolong pada Yesus, karena anaknya dirasuk roh jahat, seorang bapak mengaku dengan jujur,
Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Seperti yang dibacakan tadi di ayat pembukaan. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Markus 9 ayat 24. Ketidakpercayaan seolah menempel pada kepercayaan kita. Tokoh besar sekaliber Yohanes Pembaptis juga meragukan Yesus waktu dia meringkuk di dalam penjara. Engkaukah itu Mesias? Anda melihat? Kuat dan lemah, berani dan takut, tenang dan gelisah, percaya dan bimbang, bisa bercampur menjadi satu di dalam diri kita. Penetrating satu sama lain. Menjadi satu adonan dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebab kita ini manusia. Yesus tidak menyuruh Petrus berjalan di atas air. Tidak. Petrus yang berkata, suruhlah aku. Sebelumnya juga begitu. Waktu menghadapi orang banyak ribuan yang sedang lapar bersama murid-murid yang lain, dia berkata kepada Yesus, suruhlah mereka pulang. Sekarang dia bilang, suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus disuruh menyuruh oleh Petrus. Jadi yang sungguh-sungguh menyuruh ini siapa? Kalau begitu yang Tuhan siapa? Manusia memang suka begitu, saudara-saudara. Berlagak, berjalan di atas air. Berlagak lebih daripada manusia. Sok jago. Malahan sampai up to the point berlagak menjadi Tuhan. Merasa dirinya lebih beriman daripada orang lain. Bahkan merasa bisa mengukur imannya orang lain. Oh, saya pernah terlibat pembicaraan dengan seorang pendeta dari Guatemala. Topik pembicaraan kami sampai pada membicarakan buku-buku karya seorang pendeta ternama di LA ini. Saya bilang kepadanya tulisan pendeta itu bagus dan saya amat menghargainya. Tahu-tahu wajah pendeta Guatemala ini kurang senang. Kurang senang mendengar saya memuji hasil karya pendeta ternama itu. Lalu dia berkata begini kepada saya, memangnya seberapa iman dia? Pernahkah dia membangkitkan orang mati? Begitu katanya. Lalu dia bercerita bahwa dia katanya pernah mendoakan bayi yang sudah meninggal. Kemudian karena dia mendoakan bayi itu hidup kembali. Kalaupun toh itu benar, yang membangkitkan juga bukan dia, bukan? Yang membangkitkan itu Tuhan. Tapi rupanya dalam pembicaraan itu dia hendak menonjolkan bahwa imannya lebih hebat daripada pendeta ternama yang kami sedang bicarakan itu. Saya heran.
Memangnya kita bisa dan perlu beradu iman dengan orang lain? Memangnya perlu? Memangnya kita bisa mengukur besarnya iman orang lain? Saya juga masih ingat, dulu waktu di Indonesia, dikenal olok-olok dari kalangan tertentu terhadap gereja GKI. Katanya GKI itu singkatan dari gereja kurang iman. Mendengar itu sebodoh amat. Sebodoh amat, itu penilaian manusia. Lagian memangnya iman itu bisa ditakar besar kecilnya oleh manusia. Saudara sekalian, membaca cerita ini jangan salah. Fokus kita harus bergeser dari adegan Petrus berjalan di atas air menuju adegan Petrus tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 30. Adegan itulah yang harus menjadi fokus perhatian kita. Sebab itu adegan yang memperlihatkan bahwa Petrus adalah manusia. Manusia yang percaya Tuhan, tetapi juga bisa takut. Murid Tuhan, namun juga bimbang. Tadinya seperti jagoan, berdiri di atas gelombang, tapi nyatanya tenggelam. Itulah Petrus, manusia biasa. Dan kali itu ucapannya justru benar, yaitu, "Tuhan, tolonglah aku." Dia bukannya menyuruh-nyuruh Tuhan, melainkan dia mengakui kekurangannya dan kebutuhannya akan pertolongan Tuhan. Lord, save me. Saudara sekalian, itulah yang Tuhan kehendaki. Sebab kalau kita menyadari kemanusiaan kita, ucapan yang paling tepat adalah, "Tuhan, tolonglah aku." Kita tidak perlu menjadi seperti pendeta Guatemala. Seberapa besar imannya dia? Memangnya dia bisa kayak saya begini? Itu justru bukan seruan orang beriman. Seruan orang beriman yang benar adalah, "Tuhan, tolonglah aku." Penginjil besar Billy Graham pernah berkata begini, "Christian life is not a constant high. I have my moments of deep discouragement. I have to go to God in prayer with tears in my eyes and say, 'Oh God, forgive me. Oh God, help me.'" Itu Billy Graham, penginjil besar. Dia mengakui dalam hidupnya ada deep discouragement di dalam imannya.
yang membuat dia harus datang kepada Tuhan dan berkata, Lord, save me. Yang namanya iman itu, saudara-saudara, kedua-duanya uplifting and discouraging moments. Mantap dan bimbang. Kuat dan lemah. Ups and downs. High and low. There is no constant high. Seperti kata Billy Graham. Kenapa? Karena kita ini manusia. Justru itu kita jadi mengerti artinya. Kita ini butuh Tuhan dan pertolongan Tuhan. Malahan yang sering kali terjadi adalah paradoks dalam hidup kita. Pada saat kita berada di titik yang rendah di bawah, di titik terendah itu, iman kita hidup. Paulus berkata, sebab jika aku lemah, aku kuat. Sebab Tuhan itu berkata kepada dia, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Justru dalam kelemahanmu, Paulus, kuasaku sempurna. Lalu Paulus berkata, sebab jika aku lemah, aku kuat. Saudara-saudara, sesungguhnya yang lebih utama adalah ini. Kuasa Tuhan. Bukan iman kita. Bukan seberapa besar iman kita. Melainkan seberapa besar Tuhan kita. Not how great is our faith, but how great is our God. Iman kita memang up and down. Tetapi kasih setia Tuhan tidak berubah sampai selama-lamanya. Seperti yang tadi kita nyanyikan, bukan? Kasih setia Tuhan itu firm and unwavering, steadfast. His mercy endures forever. Itu yang lebih penting. Bukan seberapa besarnya iman saudara dan saya yang penting. Oleh karena itu tidak usah beradu iman. Karena yang penting bukan iman kita, bukan seberapa besar iman kita. Yang lebih penting adalah seberapa besar Tuhan kita. Tuhan itu setia. Tangannya selalu siap memegang kala kita berseru, Tuhan, tolonglah aku. Itu sebabnya kita punya nyanyian. Oh, juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Juru selamat, pegang tanganku. Itulah iman. Bahkan sebenarnya, saudara-saudara, kita ini membutuhkan pertolongan Tuhan itu setiap saat.
bukan hanya pada saat kita di bawah, pada saat kita di atas pun kita ini butuh pertolongannya. Seperti kata Charles Spurgeon, you need to pray to God not only to help you in your troubles, but to help you in your blessings. Katanya, kamu perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan itu menolongmu dalam kesukaran, tetapi juga menolongmu ketika kau sedang keberkatan. Kita tidak hanya butuh Tuhan menolong waktu kesukaran dan kekurangan, melainkan juga waktu kelimpahan. Waktu susah kita butuh diselamatkan dari bahaya atau bencana, tapi waktu senang kita butuh diselamatkan dari kelalaian dan kesombongan kita. Jadi baik di bawah maupun di atas, Anda dan saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebab pencobaan itu ada dua macam, saudara-saudara. Pencobaan dalam kondisi kita sedang terjepit kesulitan. Dan yang kedua, pencobaan dalam kondisi kita sedang keberkatan. Keduanya sama-sama bisa menjatuhkan kita. Oleh karenanya, di dua kutub kehidupan itu, kita tetap butuh dijaga, dilindungi, dan diselamatkannya. Baik di saat tenang maupun di saat tegang, kita butuh tangan Tuhan memegang. Benar sekali seruan Petrus itu, Lord, save me. Always, in every moment, we need to pray, Lord, save me. Saudara sekalian, apabila kita berdiri di posisi as human being, sebagai manusia, dan dengan rendah hati selalu berdoa, Tuhan, tolonglah. Pada akhirnya, bukan diri kita yang utama, bukan iman kita yang menonjol, melainkan Tuhan saja yang selalu kita cari dan kita sembah. Baik ombak kencang bergemuruh maupun angin reda, cuaca teduh, ending ceritanya selalu harusnya sebuah doksologi terhadap Yesus. Sesungguhnya Engkau ini anak Allah. Amin.